Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semua. Ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Hari ini saya mau men-sharing tentang bagaimana gaji 3 jutaan bisa punya rumah. Seru kan? Sebelumnya kita kenalan dulu, nama saya Erik Hermanto. Saya adalah saat ini berprofesi praktisi investasi properti. Terus kemudian saya juga menjadi dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia. Terus kemudian saya juga menjadi mentor bagi beberapa teman di bidang properti. Mungkin nggak sih gaji 3 jutaan itu bisa beli rumah gitu loh? Ya, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang berbicara seperti itu gitu loh. 3 jutaan ini berarti range gajinya antara 3 juta sampai 3,9 ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya aku bilang bukan masalah gaji. Ya, bukan masalah gaji yang menentukan kamu bisa punya rumah atau enggak. Tapi lebih masalah ke mindset kamu gitu loh. Ya, kamu punya mindset gak mau punya rumah? Kamu punya keinginan gak? Kamu punya strong will gak? Gitu loh. Ya, jadi balik ke kamunya sendiri gitu loh. Ya, jadi jalan selalu ada. Kemudian mungkin beberapa temen ada yang apatis ataupun nggak percaya gitu ya. Tapi saya sudah buktikan sendiri. Saya sudah buktikan sendiri dengan karyawan saya. Ya, jadi ini adalah cerita nyata nih. Ya, ini cerita nyata terjadi di tahun 2016. Kita sebut saja ini adalah Ibu P. Jadi sebelumnya ini di kantor kita ini saya selalu sharing ke teman-teman, ke karyawan saya bahwa tentang pentingnya berinvestasi di LM maupun di properti ya. Saya selalu sharing tentang hal itu. Jadi hal yang simple aja gitu, yang mudah, yang kita sering utarakan gitu loh. Kemudian Ibu P ini ya, waktu saya juga mau cerita sedikit tentang Ibu P ini. Jadi Ibu P ini waktu awal datang kerja ke saya itu umurnya udah 37 tahun ya. 37 tahun dan udah termasuk usia ini sih ya, udah termasuk usia di atas rata-rata ya. Tapi aku lihat dia memiliki keinginan yang kuat dan tekad yang kuat dan mau belajar orangnya gitu loh ya. Terus kemudian luar biasa, bahkan sampai detik ini pun aku masih merasakan tekad yang kuat dari dia, kemauan belajar yang kuat dari dia. Jadi dedikasinya memang luar biasa sampai detik ini. Jadi Ibu P ini waktu itu dia kondisinya adalah masih ngontrak dengan bersama suami dan 5 anaknya. Bandingkan 5 anaknya ya, luar biasa. Jadi perjuangan hidupnya dia luar biasa. Dan Ibu P ini memang karena berhubungan usianya yang udah mulai di atas 35 tahun, jadi agak slow learner ya, agak pembelajaran agak lambat. Jadi waktu itu kita ada kebijakan dari kantor bahwa komunikasi nanti akan lebih lancar dan lebih lanjut menggunakan menggunakan WhatsApp ya. Lalu kemudian si Ibu P ini adalah karyawan saya yang paling akhir yang baru bisa menggunakan WhatsApp ya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa Ibu P ini memang adalah slow learner ya, jadi dia beradaptasinya itu agak lambat. Tapi yang aku seneng ya orangnya mau belajar gitu loh. Lalu kemudian di tahun 2016, jadi kita ada semacam soft loan lah. Jadi bukan soft loan, hard loan karena bentuknya uang tunai untuk bantuan DP pembelian rumah ya. Jadi kalau di kantor kita kebijakannya, kalau kamu mau pinjam uang untuk yang sesuatu yang aneh-aneh, kita nggak mau kasih ya, walaupun itu cuma 1 juta 2 juta ya. Tapi kalau kamu pinjaman uangnya untuk beli rumah atau untuk investasi, wow, kita senang banget, kita sangat mendukung sekali ya, terutama untuk beli rumah. Kita ada kebijakan itu ya, dan kita ada kebijakan setiap orang mendapatkan 25 juta hard loan ya, untuk bantuan DP. Nah, tahun 2016 tibalah giliran P ini untuk mendapatkan bantuan DP. Nah, lalu kemudian dia semangat sekali, kita bicara dulu, ibu gajinya sekitar 3 jutaan, terus kemudian berarti cari rumahnya yang antara 100 juta sampai 200 juta, aku bilang. Jadi skupnya sana, nah silakan boleh cari.
Nah, terus kemudian dia cari, lalu kemudian dia dapat satu rumah yang harganya 290 juta. Dan dia seneng banget ya di daerah Tangerang. Dia seneng banget dengan rumah ini dan dia udah berasa ini rumah murah dan dia excited banget. Dia banyak sekali berkomunikasi dengan saya dan dia bolak-balik terus ketemu saya, dan saya makin sering melihat dia ketemu saya dan saya bisa merasakan dia punya spiritnya, fire-nya, tekad yang kuatnya tuh aku bisa merasakan banget gitu loh. Cuma masalahnya ini kan harganya di luar range yang tadi disepakatin. Yang tadinya 100 juta, 200 juta, ini harganya tiba-tiba 290 juta. Terus kemudian dia bilang, Ko Erik, aku dibantu nih sama saudaranya suamiku, ada DP 30 juta. Oh oke, aku bilang, kita kayaknya kurang dikit nih, udah gak apa-apa deh, aku bantuin lagi, aku tambahin karena aku melihat tekadnya yang kuat, aku tambahin lagi DP-nya jadi 30 juta deh, gak apa-apa, aku bantuin lagi. Oke, terus kemudian kita udah ada solusinya, kita udah atur soal nanti slip gajinya bagaimana, diatur dengan suaminya, joint income, terus ke bank, pengajuan banknya seperti apa. Nah, kita udah aturin semuanya, terus kemudian kita ajuin penawaran. Ya, ajuin penawaran, ternyata di luar dugaanku Ibu P ini sudah mengajukan penawaran duluan gitu loh, ya kan, tanpa sepengetahuanku gitu loh. Kemudian dia mengajukan penawaran berapa? 250 juta. 250 juta. Terus kemudian aku bilang, Ibu, kenapa nggak tawar lebih rendah lagi? Dia bilang, ini udah murah, Ko Erik. Dia bilang gitu ya. Oh ya sudah, oke lah. Menurut dia itu udah murah harga segitu. Terus aku bilang, udah jangan naik lagi ya. Aku bilang, jangan naik lagi, tetap di 250 juta saja. Oke. Terus nggak berapa lama ownernya kontak lagi. Ya, karena ownernya juga pasti ngeliat si Ibu Parti ini serius dan dia turunin lagi harga 270. Begitu ownernya, si penjualnya itu turunkan harga 270 juta, si Ibu P ini panik lagi. Dia cari aku lagi gitu loh, ya kan. Kok ini gimana nih caranya supaya untuk gimana nih, kita mau closing atau kita mau tahan dulu atau gimana gitu loh. Saya bingung nih ya. Lalu kemudian aku menggali informasi si penjual dari si Ibu P ini. Oh ternyata begitu aku dengar informasi dari si Ibu P, motivasinya si penjual ternyata memang dia BU. Ya karena BU, aku bilang sama Ibu P, tahan dulu, kamu nggak usah khawatir, tahan dulu. Ini sekarang suasana juga lagi susah untuk jual properti, pasti dikasih 250. Ibu tenang dulu. 1 hari nggak ada kabar, dia dak dikduk ya. 2 hari nggak ada kabar, dak dikduk ya, masih cari aku lagi gitu loh. Biarin aja, tenang, ibu nggak bakalan lari gitu loh ya. Hari ketiga, ya ibu, aku bilang kalau misalnya nanti ditelepon owner yang lagi, aku bilang ke Ibu P, kalau ibu ditelepon owner yang lagi, ibu bilangnya, Pak, saya memang bukan ingin menekan harga Bapak, tapi memang kemampuan bayar saya hanya sekian. Saya nggak bisa bayar lebih lagi, bilangnya begitu ke bapaknya ya. Terus akhirnya apa? Deal. Ya, akhirnya deal, dikasih 250 juta. Terus kemudian kita jalanin semuanya, pengajuan ke bank dan bla bla bla, dan beres prosesnya. Jadi pas proses pengajuannya itu pun bagaimana penyerahan tanda jadi, DP, proses itu semua aku bantu semuanya. Ya. Lalu kemudian akhirnya begitu pas serah terima, ini ada cerita yang unik lagi. Pada saat serah terima, rumahnya itu sudah ditanyain orang mau disewa, gitu loh. Luar biasa ya. Belum jadi sudah banyak orang nanya mau sewa gitu loh. Ya, rupanya daerah sana itu memang daerah padat penduduk dan gampang disewakan. Lalu akhirnya akhirnya disewakan, deal di angka 9 juta per bulan. Lumayan, aku hitung yieldnya 3,6%. And by the way, hasil appraisal banknya itu 280 juta. Jadi double happy kan, udah dapat harga yang murah, appraisal banknya tinggi, terus kemudian langsung disewa orang. Not bad ya, for the first timer not bad ya. Jadi ini untuk menambah PD dari si Ibu P itu. Nah sekarang saya senang si Ibu P itu, walaupun kondisi dia itu kontrak ya, karena supaya dekat dengan tempat kerja, tapi dia sudah punya satu properti yang bisa disewakan oleh beliau. Dan ini aku senang banget melihat beliau, dan dimana anak-anaknya juga mereka satu keluarga bekerja sama, semuanya saling bahu-membahu, saling berkontribusi. Jadi saya harap semua orang
bisa ya. Jadi tidak ada kata tidak mungkin. Ya, selalu ada jalan. Saya Erik Hermonto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.